Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini bulan puasa. Saya belum bisa memberikan pengajian yang lebih keras dan lebih banyak. Tapi saat ini saya akan memberikan klarifikasi dari sobat-sobat semuanya yang memberikan masukan atau komentar di kolom komentar YouTube saya. Ada yang mengatakan, waduh ini salah, ini terlalu jauh, dan lain sebagainya. Bagus, komentar saudara saya acungkan jempol. Karena saudara belum mengetahui ilmu hakikat. Saudara belum mengetahui ilmu tubuh. Sebenarnya kalau orang tarikat itu atau orang tasawuf pernah ada yang punya pepatah. Kira-kira begini. Hati-hati membelah buluh. Di dalam buluh ada berduri. Hati-hati mengaji tubuh. Di dalam tubuh insan berdiri. Itu baru insan. Di dalam tubuh insan berdiri. Jadi kalau saudara belum tahu bahwa di dalam tubuh kita ini ada insan yang berdiri, maka saudara akan mengatakan pengajian saya ini sesat. Tapi kalau saudara sudah mengaji, mempelajari ilmu tarikat atau tasawuf, Anda akan bisa sedikit memahami, tetapi belum paham. Kapan kita akan bisa memahami ilmu hakikat itu? Setelah kita naik dari tingkatan tasawuf atau tarikat kepada tingkatan hakikat. Naik, kalau saya ibaratkan tangga, kalau ada tangga itu 2 atau 3, kita mulai dari tingkatan pertama, itu tingkatan syariat. Untuk naik ke tingkatan kedua, kaki kita pada tangga yang pertama harus dilepas, baru naik ke tingkat kedua. Mau naik ke tingkatan yang ketiga, kaki kita pada tangga yang kedua harus dilepas. Kira-kira begitu. Tapi kalau Anda bertahan tidak mau lepas pada tangga syariat, Anda ingin mengomentari orang hakikat, itu jauh. Tidak akan nyambung. Tidak akan nyambung. Ya. Nah, karena saya sudah memakai baju merah, maka di sini pengajian saya sedikit agak keras. Baru sedikit agak keras. Tapi kalau semuanya sudah merah, sangat keras. Untuk apa saya mengatakan mengeluarkan ilmu pengetahuan agama yang keras? Supaya Anda, supaya sobat-sobat sekalian sadar kalau hidup kita ini hanya sementara. Kita hidup di dunia ini pasti akan mati. Jadi orang hakikat itu tidak takut mati karena dia sudah mematikan dirinya di waktu dia hidup sekarang. Jadi rasa mati yang akan kita tunggu nanti. Kalau mati sudah. Nah, rasa mati yang akan kita tunggu. Nah, jadi ilmu hakikat itu memang ilmu yang paling tinggi. Ilmu agama Islam paling tinggi adalah ilmu hakikat. Jadi kalau saudara baru punya ilmu di tingkat yang paling bawah, sementara Anda mengomentari ilmu orang yang paling atas, tidak akan nyambung. Makanya saya katakan, kalau saudara bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu hakikat, saya siap membantu saudara. Walaupun saya menuntut belasan tahun. Mungkin hampir dari 20 tahun, di atas 15 tahun lah. Saya menuntut ilmu hakikat ini aja. Khusus ilmu hakikat ini maksudnya. Tapi saya bisa memberitahu atau mengajarkan kepada saudara yang bersungguh-sungguh di bawah 2 bulan. Di bawah 2 bulan.
Tapi yang saya kasihkan bukan semuanya. Hanya untuk bisa menyucikan diri. Supaya diri masuk ke subhanallah. Supaya diri kita bisa menjadi orang yang suci. Saya siap membantu saudara kalau saudara bersungguh-sungguh. Di dalam ilmu hakikat ini, semuanya bisa ditanyakan. Saudara boleh menanyakan semuanya. Hakikatnya akan saya jelaskan. Insya Allah saya ahli ilmu agama di bagian hakikat. Agama Islam. Apapun agama saudara. Walaupun Anda belum beragama pada saat ini. Saya siap membantu saudara kalau saudara bersungguh-sungguh. Kenapa saya mau membantu saudara yang tidak beragama? Karena setiap manusia yang lahir ke bumi ini suci. Tidak ada yang berdosa. Suci setiap manusia. Kenapa kita beragama Islam? Secara umum kita yang beragama Islam sekarang adalah agama Islam kita, agama keturunan. Nah, jadi kalau kita tidak menuntut apa itu ilmu Islam yang secara hakikat, amalan kita akan menjadi sia-sia. Kenapa? Beramal tanpa ilmu sia-sia. Ilmu tak diamalkan tak berguna. Ini ilmu untuk akhirat. Ini ilmu untuk nanti. Jangan main-main dengan ilmunya. Untuk menjahit pakaian aja. Kalau ilmu kita sangat kurang, tidak akan bisa bagus kayak gini. Nggak akan bisa. Ini sudah profesional yang jahit. Apalagi ini ilmu agama Islam untuk akhirat. Hubungan kita dengan Allah, hubungan hablu minallah, bukan hablu minannas. Hubungan minannas ini, hubungan antara kita sesama manusia, hablu minannas itu seperti saya beriktikad baik kepada saudara. Mau membantu saudara untuk menyucikan diri. Supaya kita tidak ada azaban nanti setelah mati. Mulai dari rasa mati yang digaung-gaungkan oleh orang syariat dan tarikat adalah seperti kulit kambing dikupas hidup-hidup. Bagaimana jeritanya? Sakitnya melebihi dari itu. Tapi kalau kita orang hakikat yang sudah bisa menyerahkan diri, yang sudah bisa masuk ke subhanallah, semuanya itu tidak akan kita rasakan. Nikmatnya mati akan kita rasakan. Nikmatnya mati akan kita rasakan. Apabila kita sudah berserah diri kepada Allah sebelum ajal menjemput kita. Ilmu agama Islam di bagian hakikat ini sebenarnya memang sangat berat. Kenapa saya katakan berat? Karena Anda tidak bersungguh-sungguh. Tidak berat untuk orang yang bersungguh-sungguh. Ya. Kenapa berat? Ya. Di dalam diri kita ini ada yang berkuasa, yang menggerakkan kita itu ada. Allah yang menggerakkan kita. Allah yang menggerakkan kita bukan dari jauh, tapi ada pada diri kita. Saya kasih contoh ya. Kalau buatan manusia ada pabrik membikin pulpen. Ini. Pabrik membikin pulpen. Pabriknya contohnya ada di Jakarta. Pulpennya sudah sampai di sini, tapi pabriknya tidak akan pernah sampai di sini. Pabriknya tetap berdiri di Jakarta. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, Dia ada pada diri kita. Ada Allah itu pada diri kita. Di sini saya katakan berat bagi Anda yang tidak bersungguh-sungguh. Di sini saya katakan Anda orang-orang syariat yang belum tahu dengan tubuh, yang belum tahu dengan isi tubuh, maka mengatakan apa yang saya cerahkan ini jauh dari kebenaran atau sesat. Nah, jadi saya kasih tahu lagi, kalau saya ajarkan nanti, kita harus sampai pada zat Allah. Kalau orang tasawuf atau orang tarikat, dia mempelajari zat dan sifat. Asma afa'al. Yang tiga ini dia pelajari. Zat tidak.
Jadi sifat asma af'al dia pelajari, dia kupas habis. Tapi zat tidak. Kalau kita orang hakikat, zat yang kita kupas. Di mana itu zat Allah? Apa itu zat Allah? Yang berhubungan dengan diri kita. Yang wajib kita sucikan, yang wajib kita serahkan kepada pemiliknya adalah diri kita. Itu yang utama sekali, diri kita. Selanjutnya, yang berhubungan dengan diri kita. Apa yang berhubungan dengan diri kita? Kita punya harta. Kita punya anak. Kita punya istri. Kita punya ibu. Kita punya bapak. Kita ketahui itu secara hakikatnya bagaimana. Insya Allah, saya siap membantu saudara. Bagi Anda yang bersungguh-sungguh, yang tidak bersungguh-sungguh, tidak akan bisa. Apalagi hanya sekedar coba-coba, tes. Saya coba dululah Ustadz ini. Saya tes dululah Ustadz ini. Jangan coba-coba. Tadi malam ada seorang ahli tasawuf berkata kepada saya, kalau Anda ahli hakikat, tolong Anda pergi ke tempat yang angker, pindahkan setan-setan yang di situ. Kalau dalam 5 detik atau 5 menit Anda tidak sanggup, saya tidak mau menganggap Anda sebagai ahli hakikat. Katanya seperti itu. Baru tadi malam. Sekarang tanggal 8 Maret 2025. Saudara saya bertanya tadi malam itu. Berarti tanggal 7 Maret tahun 2025. Lalu saya jawab. Keahlian saya bukan tentang mengurus setan. Keahlian saya bukan tentang mengurus setan. Setan bukan urusan saya. Apalagi di tempat-tempat angker itu. Urusan saya, kalaupun untuk mengusir setan yang ada pada diri saya. Kapan dia saya usir? Di saat saya tidak membutuhkan dia lagi. Di waktu saya membutuhkan dia, saya berteman dengan dia. Kenapa bisa berteman dengan setan? Setan yang ada dalam diri kita. Seperti semangat kita. Darah kita. Darah ini setan. Darah ini setan. Ya. Nah, jadi jangankan tidak berdarah kita ini, kekurangan darah saja kita sudah sakit. Jadi jangan dikira kita nggak butuh setan. Darah ini setan, darah ini setan. Saya katakan. Makanya kita butuh itu. Sedikit, baru sedikit yang keras. Baru sedikit yang keras. Jangan ketar-ketir saudara. Tanyakan langsung kepada saya. Insya Allah. Agak keras sedikit lagi. Mungkin saudara tidak ada yang tahu tentang ini. Kenapa saya tahu? Karena saya ahli ilmu agama Islam di bagian hakikat. Ada satu orang hamba Allah yang hidup di muka bumi ini tanpa darah. Ada satu orang manusia yang hidup tanpa darah. Kenapa dia hidup tanpa darah? Apakah semenjak lahir dia tanpa darah? Tidak. Dia itu baru mulai merangkak dewasa, masih kanak-kanak, baru mulai remaja, baru akan mulai remaja, dia itu sudah dibedah oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya, melalui utus-utusannya. Yang dikeluarkan apa? Yang dikeluarkan itu darah, yang dikeluarkan itu empedu. Sedangkan empedu adalah ibunya darah. Ya. Empedu itu induknya darah. Makanya dia pahit, makanya dia hitam. Jadi ada seorang hamba Allah, ada seorang
hamba Allah yang sangat mulia, yang hidup tanpa darah. Dia dibedah beberapa kali di waktu dia kecil, sampai dia hidup tanpa darah. Begitulah dikatakan seseorang ini sangat istimewa. Dia sangat istimewa. Orang yang sangat dekat dengan Allah. Dia hidup tanpa darah yang sebenar-benarnya. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan hidup itu pasti dengan darah, itu tidak berlaku untuk semuanya. Buktinya salah satu manusia, salah satu hamba Allah, atau satu-satunya hamba Allah yang hidup tanpa darah, karena darahnya sudah dikeluarkan, sudah dibersihkan hatinya. Dibersihkan dari apa? Dari darah, dari setan dibersihkan. Ya, ada. Siapa orangnya? Saudara bisa menemui saya. Atau saudara bisa komen nanti di kolom komentar YouTube saya. Ini baru sedikit yang agak keras dalam ilmu pengetahuan agama Islam yang saya bahas ini. Baru sedikit. Baru 2 kan? Selanjutnya lagi. Di dalam tubuh kita ini, tadi saya katakan ada insan yang berdiri. Insan itu adalah tubuh kita yang batin. Tubuh kita yang batin itu adalah nyawa kita. Nyawa kita itu siapa? Siapa nyawa kita itu? Allah yang berdiri di dalam diri kita. Allah yang berdiri pada diri kita. Bagaimana cara berdirinya? Apakah zahir atau batin? Temui saya. Tanyakan kepada saya langsung. Nanti saya akan kasih nomornya lah. Daripada Anda tergeli-geli aja. Atau paling indah itu, saudara berikan dulu komentar di YouTube saya. Berikan dulu komentar saudara. Setelah itu, saudara kasih saya subscribe. Supaya semakin banyak yang melihat saya, semakin banyak yang mengkomen saya, semakin viral ilmu agama Islam di bagian hakikat. Itu adalah salah satu ibadah bagi saudara. Ya. Nanti seandainya baju saya sudah merah semua, ilmu pengajian hakikat yang keras-keras akan saya keluarkan. Untuk sekarang itu dulu. Jadi silahkan komentar Anda. Sesukamu saya terima dengan ikhlas. Saya terima dengan ikhlas. Saya tidak akan marah pada saudara. Tidak ada kata-kata marah pada diri saya. Tidak ada. Sebab Allah itu tidak ada memiliki sifat pemarah. Di dalam Al-Quran. Tidak satu kali pun Allah mengatakan kalau dia pemarah. Yang ada itu azaban Tuhan, azaban Allah sangat pedih. Sangat pedih. Apakah saudara akan masuk ke dalam azaban yang pedih? Silahkan. Saudara masih hidup saat ini, masih punya kesempatan untuk tidak diazab. Masih punya kesempatan. Saya siap membantu saudara karena mencari seorang guru yang mursyid itu sangat sulit dan sangat susah. Saat ini saya udah membuka diri. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampun kepada kita semua. Di dalam bulan Ramadan ini, bulan puasa. Ramadan, bulan puasa. Ramadan itu artinya pembakaran seluruh dosa-dosa kita. Tetapi dalam ilmu hakikat yang dibakar itu, yang dihancurkan itu adalah diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.